Bapa yang baik, kembali kami bersyukur atas segala anugerah-Mu. Kami bisa berkumpul bersama di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena pertolongan Tuhan yang terus masih ada dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah kami hari ini datang dengan penuh kerinduan dan kehausan akan Tuhan, di mana sebentar kami belajar firman-Mu. Mari Bapa, urapi setiap kami, sehingga kami memiliki kelaparan dan kehausan untuk belajar bersama, untuk mengerti, memahami, berjuang memahami kehendak Tuhan. Sehingga ketika kami memahami kehendak-Mu, kami bisa bertindak melakukannya dengan benar. Biarlah beri kami telinga dan hati yang mau mendengar dan menerima firman. Urapi hamba-Mu, taruhkan perkataan-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah. Biarlah kebenaran-Mu bisa disampaikan bagi kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi hari ini dalam pertemuan bersama. Amin. Jadi apa yang kita lakukan hari ini disebut pertemuan bersama. Ya. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau meninggalkan ibadah bersama. Janganlah engkau meninggalkan ibadahmu. Sebenarnya dalam bahasa aslinya pengertiannya bukan ibadah saudaraku, tapi pertemuan bersama. Makanya yang begini sebenarnya secara esensi tidak disebut ibadah, tapi pertemuan bersama. Apa itu ibadah? Seluruh hidup yang diserahkan kepada Tuhan. Amin. Nah, maka kekristenan harus tahu bahwa berliturgi, kumpul seperti ini tidak mewakili ibadah keseluruhan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan kau meninggalkan pertemuan bersama. Kenapa? Karena dalam pertemuan bersama kita belajar. Di sanalah kita diajar firman Tuhan. Di sanalah kita belajar firman Tuhan. Ya. Nah, itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh memahami bahwa pertemuan bersama itu sangat penting. Ya. Untuk apa? Untuk belajar bersama, untuk diajar kebenaran firman Tuhan. COVID-19 ya memberi satu pengertian kepada kita tentang ibadah yang selama ini diklaim bahwa ibadah itu adalah sebuah liturgi, bahwa ibadah itu sebuah tata cara. COVID-19 saudaraku selama 1 tahun lebih telah menjawab hal itu. Bahwa di mana sebelum belakangan ini orang tidak bisa berkumpul bersama. Benar nggak? Tapi bukan berarti orang tidak beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu bukan kumpul sama-sama. Ibadah itu adalah menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Di segala keadaan, di segala tempat, di segala situasi, berjuang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang
sejati. Roma 12 ayat 1 dan sampai 2. Nah, hari ini saudaraku, kita mau belajar satu hal, bahwa orang yang mengikuti Yesus, seharusnya mereka sedang berjalan meninggalkan dunia. Bukan meninggal dunia. Nanti dibilang lagi saya ngajarin orang ikut Yesus meninggal dunia. Meninggalkan dunia. Iya. Karena kan jelas-jelas firman Tuhan bilang bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Dengan kata lain, berarti orang yang mau bersahabat dengan Tuhan tidak boleh bersahabat dengan dunia. Maka orang yang mengikut Tuhan harus menjauhi dunia, harus meninggalkan dunia. Beda ya, meninggal dunia dan meninggalkan dunia. Ya. Meninggalkan dunia. Jadi orang yang ikut Tuhan Yesus itu sama seperti orang yang berjalan, sama seperti orang yang melakukan banyak hal, sama seperti orang yang sudah berbuat ini, berbuat itu, memikirkan banyak hal sampai dia capek, sampai dia lelah. Akhirnya dia ketemu Yesus. Lalu setelah ketemu Yesus, Yesus bilang apa? Marilah kepada Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28 sampai 29. Jadi orang yang mengikut Tuhan itu sama seperti orang yang berlabuh pada Tuhan. Sudah ketemu Bapak Ibu? Matius 11 ayat 28 sampai 29. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu, saya undang, saya ajak kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus sama seperti melabuhkan kapal di sebuah pelabuhan. Ingat, tadi di awal saya jelaskan bahwa manusia ini setelah jatuh dalam dosa, dia memiliki petualangan sendiri. Makanya kejatuhan manusia dalam dosa adalah ketidakselarasan pikirannya, perasaannya, dan kehendaknya terhadap Allah, kepada Allah. Itulah kejatuhan manusia dalam dosa. Makanya dalam kitab perjanjian baru kita, dosa itu diterjemahkan hamartia. Hamartia itu bukan pelanggaran terhadap hukum. Hamartia itu adalah kemelesetan. Jadi dosa itu meleset. Tahu meleset? Kalau kita lempar burung nggak kena, meleset. Iya, biasanya kalau kita lempar burungnya di sana, kita lempar ke sana, itu nggak meleset. Itu memang nggak bisa lempar. Tapi waktu kita mau lempar, dikit lagi mau kena, meleset. Itu dia. Meleset, tidak tepat sasaran. Ya, jadi dosa bagi umat perjanjian baru itu adalah tidak tepat sasaran. Ya. Jadi kesempurnaan yang Yesus ajarkan itu juga bicara ketepatan. Tepat, tidak meleset, tidak melenceng. Kata kelegaan dalam ayat ini, ya, ayatnya yang ke-28 kita baca. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Banyak orang Kristen salah mengartikan ayat ini. Karena memang banyak ayat-ayat dalam alam Alkitab itu perlu dilihat konteksnya dan perlu juga dipelajari banyak hal. Kalau dulu saudaraku, orang Kristen memahami ayat ini gimana? Pokoknya kalau kamu punya persoalan, kalau kamu punya pergumulan, datang sama Tuhan, nanti diberi kelegaan. Maksudnya apa? Persoalanmu nanti diambil, pergumulanmu dijawab. Ya toh? Contoh, kalau kamu pergumulanmu nggak punya uang, nanti Tuhan kasih uang. Kan selama ini kan orang ngerti gitu kan? Kalau kamu nanti sakit, datang sama Tuhan, nanti sembuh. Kalau kamu nanti punya usaha bangkrut, datang sama Tuhan, nanti nggak bangkrut lagi, dipulihkan. Kalau kamu stres, lemah, khawatir, nanti takut datang sama Tuhan, nanti semua itu diambil. Kan itu pengertian orang. Waktu Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berberat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata kelegaan di sini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah anapauo, atau sering juga disebut anapauso. Anapauo, kelegaan, yang artinya perhentian. Tuh. Kan kalau nggak tahu ini jadi lain artinya. Arti dari kelegaan di sini anapauo itu adalah perhentian, atau dengan kata lain pelabuhan. Ibarat kapal yang sudah melanglang buana keliling dunia, dia harus pada akhirnya berlabuh, berhenti dari petualangannya, berhenti dari kelilingnya, berhenti dari segala hal yang dia lakukan, berlabuh. Aku akan memberi perhentian. Aku akan memberi perhentian. Nah, ayat 28 diterjemahkan kelegaan itu anapauo. Ayat 29 pun kata apa itu 9? Mendapat ketenangan. Itu juga diterjemahkan dengan kata yang sama, anapauo. Berarti dengan kata lain, kalau orang mau lega, kalau orang mau berhenti dengan segala macam yang membuat hidupnya berat, letih, lesu, berhentilah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Berhenti. Coba, Bapak Ibu, yang bikin kita capek itu sebenarnya apa sih? Yang bikin kita capek apa? Hah? Beda loh, coba bayangin. Beda orang nyuci piring dengan riang gembira dengan nyuci piring dengan berat hati. Capeknya lain tuh, bener nggak? Pernah ngalamin kan? Saya juga pernah ngalamin. Angkat berat 1 karung dengan sungut-sungut dengan sukacita, beda beratnya. Bener nggak? Jadi sebenarnya bikin hidup berat di mana? Makanya ada lagu berkata, sakitnya tuh di sini. Amin. Di sana nggak sakit, di sini. Iya nggak? Iya. Kalau orang senang, kalau orang sukacita, kalau orang bahagia, pikirannya bahagia, melakukan apa saja enteng. Bener nggak? Iya. Tapi kalau udah pikiran mumet, kalau udah pikiran stres, pikiran kacau, jiwa berguncang, boro-boro lakukan sesuatu, nggak lakukan apa-apa, udah malas. Iya nggak? Iya. Malas, malas mau ngapain? Malas, kesel, belum melakukan apa-apa. Benar nggak? Jadi mengikuti Yesus itu artinya kita sudah melakukan hidup kita pada Yesus. Makanya perikop dari ayat yang kita baca itu ajakan juru selamat. Apa perikopnya? Ajakan juru selamat, ikut aku, berhenti di aku, jangan lagi berpetualang dengan pikiranmu, keinginanmu sendiri. Maksudnya apa Bapak Ibu? Sebelum orang ikut Tuhan Yesus, sebelum orang
Kata Tuhan Yesus, kamu berhenti di saya. Mikir itu capek, benar? Capek kan mikir? Coba aja. Wow. Masalahnya kau pikirin dirimu dan keinginanmu. Kata Tuhan Yesus, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Apa yang bikin orang letih lesu dan beban berat? Apa saudaraku? Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Coba. Makanya firman Tuhan mengajar kita untuk lepas dari situ. Yesus pun sebenarnya mengajak kita, ini ayat ini relasinya ke ayat ke sini saudaraku. Ibrani 12 ayat 1, coba Pak Reton yang baca Pak. Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diajukan bagi kita. Amin. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Apa yang merintangi orang tidak bisa ikut Tuhan sungguh-sungguh? Yang pertama, beban. Beban apa? Beban keterikatan dengan dunia. Kalau orang masih mengingini hal-hal yang duniawi, kalau orang masih mengingini hal-hal yang bersifat duniawi, itu akan merintanginya, itu akan jadi beban bagi dia untuk mengiring Tuhan. Pikiran kita yang masih duniawi, keinginan kita yang masih duniawi, masih mau ingin sama seperti orang-orang pada umumnya, tidak mau mengiring Tuhan Yesus sebagai umat pilihan. Itu akan merintangi. Makanya ayat ini bilang tanggalkan semua beban. Apa itu beban? Keterikatan, ketertarikan dengan dunia. Ya. Keterikatan, ketertarikan dengan dunia. Makanya firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang duniawi bukan dari Tuhan. Apa yang diinginkan mata duniawi bukan dari Tuhan. Itu akan merintangi. Makanya kalau orang tidak mau melepaskan diri dari pikiran-pikiran duniawinya, sulit. Dan dia tidak akan bisa diajak ikut Tuhan. Kalau kita berpikir kebahagiaan kita masih dunia ini, nah bisa ikut Tuhan. Selalu saya bilang, ada orang yang berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, aku mau ikut Engkau." Yesus jawab apa? Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Pada saat itu saudaraku, sebuah kebanggaan besar kalau seseorang bisa menjadi pengikut seorang rabi. Yesus itu gelarnya rabi. Jadi Yesus itu gelarnya rabi, salah satu gelar yang sangat tinggi di kalangan ahli Taurat. Orang Yahudi pada saat itu, ahli-ahli kita. Jadi Yesus itu gelarnya rabi. Jadi orang banyak mengikut dia hanya sebenarnya untuk mendompleng kehebatan dan kebesaran Tuhan Yesus, supaya akibatnya nanti dia berpikir dia dapat keuntungan. Makanya ada banyak orang ingin ikut dia. Tapi begitu Yesus menjelaskan, ikut aku sangkal diri pikul salib, ikut aku itu serigala punya liang, burung tidak punya sarang, ikut aku itu kau tidak boleh mengasihi
Saya yakin Bapak Ibu, kalau Yesus hari ini khotbah pun di gereja-gereja bagi orang-orang, pasti dia akan katakan hal yang sama. Dan kalau lihat ke kualitas dan paradigma yang sudah tertanam di banyak kalangan orang-orang Kristen, mereka pasti akan banyak mundur, sama seperti banyak orang yang dulu mundur ikut Tuhan Yesus. Karena mereka mengingini apa yang ada di dunia ini. Mereka masih berpikir duniawi. Mereka tidak bisa melihat apa visi dan misinya Tuhan Yesus, kan? Sampai Yesus naik pun dia tidak memulihkan kerajaan Israel secara fisik. Bahkan dia sendiri akan mengakhiri dunia ini. Ya. Jadi mengikuti Yesus itu kita berhenti dari segala keinginan, itu maksudnya. Kita berhenti dari segala hasrat kita sendiri. Lalu ikut Tuhan Yesus. Setelah itu apa ayat yang tadi firman Tuhan berkata, ayat yang selanjutnya. Ayatnya yang 29. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk dari dunia itu mencengkeram banyak orang, termasuk orang Kristen hari ini yang berkata telah mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus itu Bapak Ibu bukan perkataan. Mengikuti Yesus itu adalah seperti Yesus. Dalam Kisah Para Rasul, sebutan Kristen bukan datang dari orang-orang para pengikut Yesus. Sebutan Kristen justru datang dari luar para pengikut Yesus. Kenapa mereka menyebut para pengikut Yesus itu Kristen? Dalam Kisah Para Rasul dikatakan maka mereka disebut Kristen. Kenapa mereka disebut Kristen? Karena mereka mirip seperti Yesus. Jadi Kristen itu mirip seperti Yesus. Amin. Makanya saudara kita selain takut ngaku Kristen kalau nggak ada mirip-miripnya seperti Yesus. Benar nggak? Tapi hari ini orang Kristen itu ditandai dengan apa? Kalungnya, salibnya gede-gede. Yang lalu pergi ke rumahnya ada foto Tuhan Yesus, yang belum tentu Tuhan Yesus gambarnya wajahnya seperti itu. Lalu apalagi di rumahnya ada Alkitab walaupun sudah lapuk, udah berdebu, nggak pernah dibuka. Lalu apalagi sekali seminggu, entah sekali 2 minggu ada perkumpulan sermon atau apa tuh, ibadah keluarga. Iya nggak? Terus apa lagi? Sekali seminggu gereja. Lah, kalau kita lihat murid-murid orang-orang Kristen yang pertama, memang ada gedung gereja. Di mana mereka beribadah? Di mana mereka berkumpul? Di rumah-rumah. Benar nggak? Nah, bahkan Yesus sendiri bilang, saatnya akan tiba dan telah datang. Para penyembah-penyembah Allah yang benar, mereka akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran bukan soal tempat, bukan soal cara, bukan soal liturgi, bukan soal pakaian. Ada yang berjubah, ada yang nggak berjubah, ada yang jubahnya ungu, ada yang jubahnya hitam, ada yang berdasi, ada yang tidak berdasi. Bukan soal itu. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dimanapun, di ruang yang tak terbatas, kamu tetap menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan dengan segala kelakuan. Makanya waktu perempuan sama dia tanya, di mana kami harus beribadah? Gunung Gerizim atau di Yerusalem? Bukan bicara tempat. Karena apa? Karena zaman Tuhan Yesus, sebelum zaman Tuhan Yesus dan pada zaman Tuhan Yesus, 2 tempat itu doang, tempat ibadah. Kalau nggak Yerusalem, Yerusalem itu bagi orang Yahudi asli. Tapi bagi orang Samaria yang sudah percaya kepada Allahnya orang Israel, mereka tidak diterima di Yerusalem. Makanya mereka buat tempat
harus menyembah Allah. Kenapa ditanya begitu? Karena pada saat itu Yerusalem sudah diruntuhkan. Dan sampai hari ini Bait Allah belum dibangun. Jadi coba lihat sudah. Sebenarnya ada maksud itu runtuh sampai hari ini nggak dibangun. Ada maksud itu, saudaraku, apa itu yang hilang sampai hari ini belum ditemukan? Tabut Bait Allah itu hilang sampai sekarang kan? Karena dulu di mana itu ada, di situlah Tuhan berkemah. Benar nggak? Hari ini hilang. Kenapa hilang? Karena kemah Tuhan hari ini bukan di benda itu lagi, tapi di sini. Amin. Makanya firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Bukan lagi benda-benda yang bisa secara fisik. Tapi tubuhmu itu sekarang bait Allah. Di mana Allah bersemayam? Bukan di tabut perjanjian, bukan di Yerusalem, di tabut bait Allah, tapi sekarang Allah bersemayam di dalam diri. Amin. Jadi Allah bersemayam dalam diri kita. Jadi dari situ sebenarnya kita tahu Yesus ingin mengembalikan penyembahan yang benar, ibadah yang benar kepada ibadah yang sesungguhnya. Yang dari awal sebenarnya Allah mengkonsepkan ibadah itu seperti itu. Waktu Adam dulu diciptakan, kira-kira ibadah Adam itu ibadahnya gimana? Kayak begini. Belum ada begini, masih pohon-pohonan. Benar nggak? Lalu Adam, aku mau ibadah dulu. Udah ketemu hari Minggu ini, mau ibadah dulu. Lalu dia ambil gitar. Belum ada gitar, ya kan? Atau dia ambil kayu pohon-pohon, dipukul-pukul pohon biar ketukannya pas. Sendiri ibadah. Enggak. Ibadah dalam konteks Adam adalah mengusahakan. Mengusahakan itu, makanya dalam bahasa Ibrani-nya ditulis avodah. Avodah itu mengusahakan. Dari kata avodah inilah lahir kata ibadah. Ya. Jadi kalau kita kerja, ibu-ibu yang di rumah lagi masak, ibadah bukan itu, ibadah. Amin. Lagi nulis di kantor, ibadah bukan, ibadah. Lagi nyanyi di gereja tidak dari hati, ibadah bukan, nah ibadah. Benar? Apalagi nggak dari hati. Ku sembah Kau Allahku. Malaikat bilang palsu. Lebih bagus ibu-ibu yang bertempe dengan tulus. Itu ibadah. Bapa dan sahabat. Bapak yang mana kau masuk? Kata malaikat. Bapak di surga lah. Malaikat bilang, mohon izin komandan, boleh gak diterbeleng yang ini? Bapakmu selama ini bukan Bapak di surga. Kalau kau hidup menuruti keinginanmu, Bapakmu itu bukan Bapak di surga. Memiliki Bapak di surga melepaskan diri dari segala keinginan kita. Banyak tempat yang menawarkan perhentian. Banyak orang tertipu. Banyak tempat yang menawarkan perhentian, sama seperti Yesus juga menawarkan perhentian. Mari yang letih lesu berbeban berat datang kepadaku. Dunia ini pun menawarkan tempat perhentian, harta, pasangan hidup, rumah tangga, gelar, sukses karir, jabatan, fasilitas, rumah, mobil, lingkungan yang nyaman. Inilah semua ini yang disebut mamon. Mamon itu salah atau tidak? Tidak. Kalau digunakan untuk membangun persahabatan dengan Allah. Tidak salah kau punya rumah, tidak salah kau punya uang, tidak salah kau punya karir yang sukses, tidak salah kau punya fasilitas yang bagus, tetapi jangan itu kebahagiaanmu. Itu sebabnya jangan merasa tidak bahagia kalau nggak punya harta. Jangan merasa nggak bahagia kalau nggak punya pasangan hidup yang belum nikah. Kalau kamu merasa nggak bahagia kalau belum nikah, kamu menjadikan pernikahan itu pelabuhanmu, bukan Tuhan Yesus. Berapa banyak orang anak muda gara-gara nggak nikah stres? Berapa banyak orang gara-gara nggak punya harta nggak bahagia, nggak bisa senyum?
Kalau kamu kayaknya ribet amat hidupnya, iyalah, aku miskin sendiri. Sendirinya dari satu kecamatan. Masalahnya apa kalau kau satu-satunya yang nggak punya harta dari satu kecamatan? Lah Tuhan berkata lebih baik kau tidak punya apa-apa kalau jiwamu binasa. Kalau jiwamu selamat, kamu masih orang yang beruntung dan paling beruntung. Ini semua tempat yang menawarkan perhatian. Jangan tidak bahagia kalau nggak memiliki harta. Jangan tidak bahagia kalau kamu nggak punya gelar. Saya dari dulu pengen sekolah Bapak Ibu secara formal. Dari dulu. Tapi saya selalu kendala di biaya. Saya cari saudaraku. Ada nggak yang apa tuh yang apa itu? Sponsor. Wah, saya pernah itu saya tahu ada beasiswa, saya tanya gimana caranya. Bapak nggak bisa lagi udah berkeluarga, harus on kampus. Oh iya, berarti cari sponsor, cari. Sampai suatu ketika sudah udahlah, kalau ada kalau nggak ada. Tahu juga saya bisa belajar. Yang penting saya sudah mengusahakan. Saya selalu pengen. Nah, ada banyak teman bilang, Pak sayang Bapak nggak punya jasa. Terus gimana? Kalau Bapak punya jasa kan nanti bisa begini. Iya sih, saya juga pengen. Cuma saya nggak mau capek mikirin itu. Bener nggak? Dan saya juga nggak bahagia karena saya nggak punya gelar. Ya nggak? Saya juga nggak bahagia kalau saya nggak punya jabatan. Kalau karena Tuhan lepas jabatan pun, ayo. Amin. Amin. Iya saudara. Jangan nggak bahagia kalau kita nggak memiliki fasilitas dunia. Jangan nggak bahagia kalau nggak punya mamon. Mamon itu nggak jujur, kan? Bener nggak? Nggak jujurnya di mana? Hari ini kayaknya bisa nolong, iya kan? Bener nggak? Nanti rupanya nggak bisa nolong. Kan nggak jujur kan? Sejak dari kecil kita diperkenalkan pelabuhan yang ini Pak, Bu. Makanya dari dulu waktu kita tanya cita-citamu apa? Oh, jadi mimpi. Cita-citamu apa? Dulu saya waktu ditanya cita-citamu apa? Nggak tahu, saya bingung karena saya nggak tahu menteri apa, dokter apa, nggak tahu. Orang bagi saya dulu Parapat itu sudah ibu kota Indonesia. Iya saudara. Kita dulu mau ke pasar, kalau di sini disebut pasar, kalau kita dulu dibilang pekan, ya kan? Lalu di bahasa Batak kan pokan, ya kan? Ya kan? Kalau di sini Pak, kalau di kampung kita dulu bilang pasar itu jalan raya, jalanan pasar. Jangan ke pasar kau. Ya kalau ngomong sama orang sini, pikir mau belanja, tahu-tahu di jalanan. Mau ngikut saja udah sekali sebulan. Saya guling-guling dulu 3 kilometer. Itu pun belum tentu. Tinggal lempar telur dari kapal untuk nyuapnya. Itu kita nyari-nyari tapi nangis. Karena dilemparnya ke sungai. Itu sungai dilempar ke sungai nyari-nyari. Kapal makin jauh. Itu belum tentu sekali sebulan. Boro-boro ingat kota. Kita ke Jibata, ke Parapat, ke kecamatan. Kira-kira kita pikir itu sudah ibu kota Indonesia. Iya toh? Saya dulu, saya tamat SMP, mama saya bilang kalau kamu lanjut sekolah cari sendiri sekolahmu mana nggak sempat. Wah, teman saya ngajak saya ke Siantar. Saya nggak tahu Siantar itu di mana, masih di Indonesia atau tidak. Dari dulu kita diajari pengertiannya itu. Bagaimana kau sukses? Saya juga dulu waktu merantau juga dibilang begitu. Berhasil, sukses. Lalu yang keempat, jangan lupa gereja. Jangan lupa gereja. Ngajarin orang ikut Tuhan cuma berliturgi, yang penting gereja. Bapak Ibu, kalau bergereja membuat kita tambah munafik, coba bayangin. Bergereja membuat semakin munafik, itu makin melukai Tuhan. Benar nggak? Coba shalom. Suami istri berantem dari rumah berantem, baru tuh sampai turun motor di depan masih tegang-tegang. Begitu nyampe di gereja semua
ku menang bersama Yesus Tuhan. Coba bayangin. Hah? Apa nggak munafik itu? Hah? Orang begini terus datang ke gereja, nggak jamin saya ke surga. Ya kan? 20.000 di parkiran, tiba-tiba pendeta lewat, senyum banget. Pendeta lewat. Nanti lagi. Apa pendetanya lewat, lanjut lagi, saudara. Aduh. Coba. Orang Kristen itu bertahun-tahun begitu. Kita cuma diajarin gereja ya. Kita nggak diajarin ibadah yang benar itu apa. Kalau orang sungguh-sungguh beribadah dengan benar, menghormati Tuhan, takut sama Tuhan, taat sama Tuhan, Allah suruh dia bergereja, dia cari sendiri. Amin. Makanya setiap pagi, setiap hari Minggu, setiap apa nggak ada yang nyuruh saya di gereja. Istri saya nggak perlu begini, Pak, gereja, ayo gereja. Nggak saya begitu, kenapa? Sudah gairah hidup. Benar nggak? Iya. Paling istri saya kalau pagi-pagi nggak saya udah minum belum Pak? Oh iya belum. Ya. Jadi saya dia minum setiap hari. Enak tuh saudara, dia minum sama istri. Rasanya itu lain. Makanya istri-istri yang jarang ambil minum suaminya, coba rasanya lain. Yang nggak habis satu gelas habis terus. Iya kan? Kenapa? Karena waktu kita minum dilihatin. Habis lagi sudah. Kalau nggak habis habisin. Sejak kecil kita dikasih tahu perhentian. Bagaimana supaya memiliki harta? Bagaimana nanti supaya punya istri yang cantik? Gimana supaya punya suami yang ganteng? Maka dia lihat orang pacaran. Coba lihat laki-laki. Kalau ketemu cewek jelek dia pergi. Dari kecil dia diajarin jangan ngomong jelek. Cewek juga gitu. Lihat cowok jelek, nggak mau dia jauh. Ujung-ujungnya nikah juga. Iya kan? Benar. Sampai saya pernah sampai kepahitan, ya. Apa saya jelek banget ya? Setiap saya dekatin perempuan, karena ada kabur semua. Saya lihatin saya dari bawah sampai ke atas, dari atas sampai ke bawah. Saya ngaca. Saya nggak berani memutuskan kalau saya jelek apa kagak. Aduh. Pokoknya indah-indah itu saja. Ya nggak? Kita diperkenalkan pelabuhannya itu dari kecil. Sedang dari kecil kita diperkenalkan perhentian ini dan bagaimana kita berusaha meraih semua ini yang kita asumsikan sebagai pelabuhan perhentian. Kita berpikir begini, kalau saya sudah punya harta saya akan bahagia. Benar nggak? Kalau saya sudah yang belum nikah bilang, kalau saya sudah menikah saya pasti bahagia. Coba, menikah itu bukan kebahagiaan. Benar? Yang belum punya anak bilang, kalau saya punya anak saya pasti bahagia. Dengar baik-baik. Saya sudah melihat banyak orang tua punya anak stres. Benar nggak? Bala dia bilang, keluar dari mana sih kau? Belum pernah aku lihat orang seperti kau. Coba. Itu karena stres. Punya anak. Mau? Kalau dulu belum punya anak aja bahagia banget. Udah, kalau punya. Jangan, kau punya anak, punya harta, punya apapun boleh. Tapi bukan itu kebahagiaan. Amin. Jangan nanti kau pikir jadi kalau waktu kamu salah. Waktu kamu salah berlabuh, kamu akan melihat kenyataan fakta-faktanya begitu. Orang yang karyawan biasa, dia bilang, kayaknya aku kalau jadi kepala regu bahagia. Iya enggak? Iya kan? Udah jadi kepala regu nggak bahagia. Iya. Kayaknya kalau aku jadi kepala gedung apa tuh? Di antara kepala regu apa? Supervisor ya? Mandor. Kalau pulau mau jadi mandor bahagia. Kayak situ tuh, udah jadi mandor perutnya buncit gara-gara bahagia. Belum tentu perutnya buncit gara-gara bahagia. Jangan-jangan dia sembarangan makan karena stres. Jadi perutnya dibuncit. Iya kan? Ada orang loh gara-gara stres makan mulu.
Jadi gendut dia. Jadi tidak semua yang gendut itu karena senang. Tanya dulu dia, kamu kenapa gendut? Nanti giliran dia bilang, aku stres Pak. Makanya daripada orang pemakan, lebih baiklah coklat pemakan. Iya nggak? Lebih baik nasi omai lewat pesan. Lebih baik kami goreng nasi goreng lewat pemakan daripada orang yang bikin aku stres pemakan. Setelah kabar dariku nggak bahagia. Lalu dia bilang apa? Naik lagi apa itu kita sekolahku? Pengawas. Kayaknya kalau pengawas itu bahagia. Wah, karena dia lihat pengawasnya dia itu ketawa mulu. Padahal karena udah mulai miring karena ini bagaimana dia ya? Kenapa? Senyum mulu. Orang yang senyum mulu belum tentu karena bahagia. Ya. Jangan salah. Tanya dulu. Bagaimana senyum mulu enggak? Aku sebenarnya menghibur diri. Kau dalam hatiku, darahku. Banyak sekali orang. Saya pernah ketemu orang senang mulu begitu aku ngomong sentuh jiwanya langsung aku. Makanya kenapa orang waktu kita doakan kita ngomong begini. Kita bicara sesuatu dalam hati kepada dia lalu menyentuh jiwanya, ambruk. Kenapa bisa begitu? Karena kita Roh Kudus dahsyat. Nanti dulu, belum tentu Roh Kudus. Jiwanya terguncang, tersentuh, bisa ambruk. Benar. Jadi bukan berarti dia nggak bisa tertawa, tapi disimpan saudara. Setelah jadi pengawas apa? Nggak bahagia juga. Jadi apa? Supervisor ya? Apa? Ya. Iya. Wah, nggak bahagia juga. Terus jadi apa? Kepala bagian. Setelah itu, kayaknya nggak enak ini. Jadi enak buat terus. Harus jadi owner. Ya nggak? Wah, begitu dia mau buka perusahaan. Buka perusahaan, makin stres dia. Akhirnya, jalan-jalan sendiri. Nggak nemu kebahagiaan. Tapi puji Tuhan, ketemu Yesus berkata, Kau yang hati lesu, berbeban berat, datang kepadaku. amin. Iya. Kau itu hidup bikin capek itu keinginanmu banyak. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen itu, pengen ini. Udah rambut lurus, digelombangnya, udah gelombang dilurusin. Kurang gelombang dikeritingin, dilurusin lagi. Setelah dilurusin rambut satu itu aja. Kalau banyak keinginan stres. Bukan cuma stres, duitnya habis. Benar nggak? Iya toh. Itu aja terus, keinginannya banyak. Udah makan sate, ayam pengen sate kambing, sate kambing sate sapi, sate kuda. Ada berhentinya nggak? Nggak berhenti, keinginan ini bikin capek. Makanya berhenti dari segala keinginanmu. Sekarang kamu cuma punya satu keinginan, yaitu keinginan Bapa. Pikul kuk yang kupasang. Lepaskan kuk dari dunia. Keinginan yang banyak itu buat kau lelah, buat kau capek. Kamu hari ini ikut aku, kamu akan mendapatkan satu keinginan, yaitu melakukan kehendak Bapa. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Maksudnya apa? Pasti bisa kamu lakukan. Pasti bisa kamu tahan. Jadi perhentian itu adalah ketika yang tidak punya sesuatu dan merasa kalau dia punya sesuatu lalu dia merasa bahagia. Ini dianggap perhentian, ini dianggap pelabuhan. Iya kan? Nah, seperti seorang wanita yang sudah lama mencari belahan jiwanya. Waktu dia ketemu, dia berkata, akhirnya aku berlalu. Berhenti. Jadi perhentian itu apa? Seseorang mencari sesuatu, lalu dia ketemu, lalu dia anggap itu perhentian atau kebahagiaan atau kelegaan. Ya. Itu bukan perhentian yang benar, makanya Yesus ajak itu. Orang yang merasa bahwa harta, uang, jabatan, dan lain-lain membahagiakan, maka dia akan terus mengusahakan. Benar? Siapa di sini yang ingin bahagia? Semua yang bahagia kan? Cuma masalahnya apa yang kau anggap kebahagiaanmu? Kalau
hidupmu kau akan terus mengusahakan uang. Bagaimana punya uang? Seperti lagu yang berkata, uang, 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 uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, uang, uang. Akhirnya jadi beruang. Iya. Pokoknya jadi beruang. Nyakar orang pun yang penting jadi beruang. Aku nggak mau jadi yang lain. Mau nyakar, mau jadi kanibal, mau apapun yang penting beruang. Uang, uang, uang. Bu, boleh nggak punya uang? Boleh? Boleh nggak punya uang, Bu? Boleh. Tapi boleh nggak uang jadi kebahagiaan? Tidak. Makanya ibu-ibu kalau nggak punya uang jangan berubah wajah. Tetaplah cemerlang. Amin. Amin. Kalau uang isi dompetmu, frekuensinya turun naik, wajahmu juga jangan ikut turun. Sesuai dengan naik turunnya sahammu. Mau tidak punya uang, mau punya uang tetaplah cemerlang. Amin. Amin. Itu artinya kebahagiaan bukan uang. Kalau uang mengatur mimikmu, uang mengatur sopan santunmu, uang mempengaruhi gaya hidupmu, uang mempengaruhi bicaramu, uang mempengaruhi sikapmu, berarti uang mempengaruhi kebahagiaanmu. Amin. Makanya kalau orang menganggap sesuatu kebahagiaan itu, dia akan mengejarnya. Kalau kau anggap Tuhan kebahagiaan, kau akan mengejar Tuhan. Tetapi semua perhentian ini tidak akan pernah memuaskan dan akan berakhir karena dibatasi waktu. Amin. Ada batasnya enggak? Dibatasi waktu. Dulu saya pernah baca kisah tulisan dari salah seorang orang terkenal dan yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Dari segi pencapaian dunia ini dia tidak kurang lagi. Tapi di akhir hidupnya dia menulis satu tulisan yang sungguh-sungguh menyentuh. Ya kan? Yang sungguh-sungguh menyentuh. Wah, saya baca itu, benar beginilah hidup. Dari kegemerlapan, dari kehormatan, dari kegelimangan, berujung kepada keheningan dan kesunyian. Akhirnya kita sendiri juga. Amin. Iya, saya kasih tahu, kita datang sendiri, nanti juga pulang sendiri. Benar nggak? Iya kan? Istri kita, suami kita paling cuma nangis dulu. Kok kau tinggalkan diriku, Pak? Naiklah di sana ya. Dia aja ikut, dia nggak mau juga. Bener nggak? Dia aja ikut, nggak mau juga. Sendiri. Kita mengakhirinya dengan mengawali dengan sendiri, pulang juga sendiri. Kalau begini hidup, lalu kita jadikan semua dunia ini yang ada kebahagiaan, termasuk pasangan kita jadikan kebahagiaan, kita akan malam. Di akhir dari seluruh perjalanan hidup ini, kita hanya perlu satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Dari semua keheningan yang kita alami nanti, waktu kita mengakhiri dengan sendiri, hanya Yesus yang berkata, sinilah, aku telah lama menunggu. Wah, itu kebahagiaan. Benar nggak? Orang mau joget-joget, kau nggak perlu tahu soal itu. Nggak ada guna. Yang paling berarti membahagiakan saat itu waktu Yesus dengan wajah tersenyum. Nah, kau hambaku yang setia, marilah bersama dengan aku. Wah, tapi kalau kita mati nggak disambut begitu, tapi si ucil marucil datang, bukan Tuhan Yesus,
kita orang paling malang. Sekalipun waktu kita mati, ada yang datang pakai mobil tanpa. Ada yang datang lihat jasad kita pakai pesawat jet pribadi. Ada yang datang pakai limusin. Ada yang datang pakai apa itu? Sekalipun seluruh kabupaten dan kecamatan mengantarmu ke pemakaman. Kalau satu pribadi ini tidak menyambutmu, hidupmu ada dalam pengerian. Kalau hidupmu tidak disambut oleh Tuhan Yesus, ya, disitulah kamu tahu harta tidak bisa nolong. Pasangan hidup yang selama ini dekat cuma bisa nangis, nggak mau ikut. Emang ikut juga nggak bisa. Bener nggak? Wah, namamu yang harum itu cuma dikenal berapa lama? Paling sebulan atau paling lama. Dulu masih bilang begini. Waktu kau hidup, oh, Pak Herman masih begitu. Tapi waktu udah mati apa dibilang? Hah? Apa dibilang? Almarhum. Iya kan? Wah, 1 bulan masih ingat-ingat namamu. Habis itu selesai. Selesai kan? Siapa yang akan mengingat nama kita satu-satunya? Tuhan Yesus. Maka sejak hari ini satu-satunya yang harus menjadi tempat perhentian kita harus dia. Amin. Iya, saudara. Pada waktu itulah semua orang akan membuktikan ucapan Tuhan Yesus bahwa semua adalah Mamun yang tidak jujur. Lukas 16 ayat 11. Mamun yang tidak jujur dalam Lukas 16 ayat 11 itu dalam bahasa aslinya adalah adikia. Mamun yang tidak jujur dalam Lukas 16 ayat 11 dalam bahasa aslinya adikia, yang artinya menipu, jahat, tidak dapat dipercaya. Ya, kalau hari ini kau punya uang, lapar bisa pakai uang. Sakit pakai uang berobat, tidak apa-apa. Tapi ingat, jangan berlabuh di sana. Karena suatu saat dia menipu, suatu saat dia tidak bisa nolong. Amin. Hari ini kau punya relasi yang hebat, para petinggi yang hebat. Mungkin sekarang kau bisa minta tolong, tapi ingat, jangan berlabuh di sana. Jangan jadikan kebahagiaan, jangan andalkan itu, karena suatu saat dia pun tidak bisa kau andalkan. Satu-satunya yang harus kita jadikan tempat perhentian adalah Tuhan Yesus. Mamun yang tidak jujur, harta, jabatan, kekayaan, fasilitas, dan apa saja yang kita miliki di dunia ini adalah mamun yang tidak jujur, adikia, menipu, jahat, tidak dapat dipercaya. Kenapa jahat? Karena dia menipu banyak orang seolah-olah bisa tolong, seolah-olah bisa membahagiakan. Kita sudah lihat banyak orang waktu gak punya uang hidupnya rukun, setelah punya uang hidupnya berantakan. Benar gak? Iya. Kita aja gak punya uang, nggak ribut, malah punya uang ribut. Ah, itu bener nih. Kadang-kadang banyak orang gara-gara punya uang jadi ribut. Kalau gak punya uang apa yang mau diributkan? Nah, mungkin kau curiga kepada aku kumpetin duitmu sementara kau punya uang. Tapi gara-gara punya uang semuanya, malah curiga. Dan jangan duitnya masih ada. Kayaknya masih ada. Kemana dikeluarin? Emangnya kau tahu dia pergi kemana? Dompetnya agak tebal. Kemarin masih tebal, sekarang udah tipis ya. Mulai kau curiga kalau orang punya duit. Ya nggak? Dia serba salah sebenarnya. Kita punya orang teman punya banyak duit, kita mulai punya duit, tak terduit kayak kenapa gitu? Jadi salib punya duit karena nggak traktir kau. Waktu dia nggak punya duit, kamu boleh pikir gitu, enggak, emang nggak punya duit. Masa orang nggak punya duit kamu mikir traktir gua kayak? Udah miring kau. Tapi bila orang punya duit, diam-diam aja dia punya duit kok begitu. Hati-hati kau. Hati-hati.
itu nggak siap punya teman yang punya duit. Amin. Yang punya duit bilang aman. Iya kan? Terus yang punya duit bilang begini sama teman yang nggak punya duit. Ini orang nggak punya duit ya? Ini orang apa bukan ya? Alah kau, gara-gara kau punya duit, kau bilang begitu sama nggak punya duit. Saya pernah ketemu orang sama-sama yang punya duit. Ini dua-duanya sama-sama punya duit. Dua-duanya kelaparan. Gara-gara dua-duanya punya duit. Kenapa, saudara? Karena dua-duanya nunggu ditraktir. Kan dia punya duit. Tunggu aja dia traktir. Dia juga mikir yang sama. Makanya dalam konteks ini kadang-kadang lebih enak berteman sama orang yang nggak punya duit. Benar nggak? Langsung ketahuan memang dia punya duit. Saya traktir. Benar nggak? Daripada dua-duanya punya duit, ya aja kan udah bulan kemarin. Kan punya. Kan gitu kan? Tuh, kayaknya kita semua ngerasa. Iya kan? Pengalaman pribadi ketahuan ini. Iya, beneran. Bener kan? Coba kalau di sini kita semua sama-sama punya mobil. Benar. Tiba-tiba kita mau kemana gitu ya. Ada 5 yang punya mobil yang cukup bawa kita, pasti nunggu-nungguin. Mobil dia lah. Terus yang satu juga mobil dia lah. Akhirnya satu pun nggak bawa mobil. Padahal banyak yang punya mobil coba. Itu saudara, kadang-kadang Tuhan itu mau kasih banyak nggak siap di situ. Dikasih ngatain, nggak dikasih, sama-sama dikasih, saling nunggu. Iya kan? Kan dia bisa, kok gue sih? Iya kan? Kok gue sih? Ketika seseorang mati dan menuju kekekalan, maka semua yang tadinya dianggap membahagiakan, dijadikan pegangan hidup, pada akhirnya akan terbatas. Saudara pernah lihat ya, hari ini saya sakit atau seorang sakit berobat bisa sembuh, benar nggak? Tapi bulan depan belum tentu bisa sembuh. Tahun depan belum tentu bisa sembuh. Jadi akhirnya uangnya, apa yang dia miliki tidak bisa menolongnya. Ya? Mari kita mengakhiri jalan hidup kita bahwa tidak ada lagi yang membahagiakan hidup kita selain Tuhan. Amin. Kalau kita berpikir bahwa tidak ada kebahagiaan selain Tuhan, mau dikecewakan siapapun, dilukai siapapun, tidak jadi soal dan tidak jadikan masalah utama. Justru masalah utama kita adalah kalau kita nggak bahagia punya Tuhan. Kalau kita lebih bahagia punya uang, punya harta, punya jabatan, punya karir yang bagus, punya fasilitas, lebih bahagia punya itu semua daripada Tuhan. Itu masalah utama kita. Sehingga Tuhan tidak cukup bagi kita. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud yang kaya itu, seorang raja yang kaya, dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam bahasa yang sebenarnya, diartikan yang sebenarnya adalah Tuhan cukup bagiku, aku tidak butuh yang lain. Jadi dalam kelimpahan Daud, tetap Tuhanlah yang menjadi kebahagiaan. Amin. Akhiri jalan kita, bahwa kita tidak ada lagi yang membahagiakan hidup kita selain Tuhan. Jadi kita lakukan diri kita hanya kepada Yesus. Kita harus berani melakukan diri pada Tuhan. Itu artinya tidak ada lagi yang membahagiakan hidup kita selain Tuhan. Tidak ada lagi yang membahagiakan hidup selain Tuhan. Apa saja boleh mengecewakan, apapun boleh tidak seperti yang kau harapkan. Jangan kebahagiaan itu adalah apa yang kau inginkan tercapai. Kalau itu kebahagiaanmu, silahkan hidup semaumu. Orang yang
dia begitu sih. Terus maksudmu apa? Maksudmu seperti yang kau mau. Habis itu begitu sih. Terus maksudnya, ya harusnya begini dong. Seperti apa? Harus seperti ini. Itu maumu. Yang sering bikin orang marah, kesal itu, terluka itu apa? Ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Benar kan? Iya. Padahal sudah jelas Tuhan Yesus bilang, ikut aku, kau bukan hidup untuk dirimu sendiri. Jangan tertipu dengan berbagai macam pelabuhan palsu. Marilah kita mengakhiri jalan hidup kita dengan melabuhkannya pada Tuhan. Mari kepada aku yang letih lesu berat. Kata Tuhan Yesus, pikul kuk yang kupasang. Kalau kamu mau ikut aku, sekarang cuma satu tugas. Aku pasang kuk di kamu. Apa itu beban kita hari ini? Melakukan kehendak Bapa. Tidak ada yang lain. Jadi hidup kita satu-satunya kita arahkan, selaraskan ke sana. Kalau kita percaya Tuhan itu ada, harusnya kita mengalami dan menjumpainya. Dan ketika kita mengalami Tuhan, ada dua hal yang akan kita alami. Ketika kita mengalami Tuhan terus-menerus, semakin terus-menerus, walaupun ini berat, saudaraku, hari ini terasa, masa sih? Ada dua hal paling tidak yang harus kita alami. Yang pertama, dunia ini semakin tidak menarik. Maka lama-lama dunia ini semakin tidak menarik. Kau tidak lagi bicara keindahan dunia. Lama-lama kau terus bicara keindahan manusia batiniah. Bicara kecantikan manusia batiniah. Lama-lama dunia ini nggak menarik. Kau tidak lagi orang punya ini punya itu biasa, sudah biasa semua. Orang punya harta, tidak punya harta, punya mobil mewah, punya rumah mewah, semua biasa. Mulai memudar dan tidak menarik. Ya, menjadi pudar sehingga kita mampu berkata, tidak ada lagi yang akan membahagiakan aku kecuali Tuhan. Amin. Amin. Itu saudara, pelan-pelan terus memudar. Yang kedua, kita semakin yakin bahwa kita akan bisa sempurna seperti Bapa, seperti ajakan Tuhan Yesus, seperti perintah dari Tuhan Yesus. Perjuangannya tepat, tidak lagi meleset terus menerus. Terpeleset lagi, arahkan lagi, terpeleset lagi, arahkan lagi, terpeleset lagi, arahkan terus sampai tepat. Itu perjuangan kita, saudara. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang mengerti liturgi gereja, menjadi jemaat dan aktivis gereja, apalagi jadi pendeta seperti saya. Kita alami Tuhan yang dimulai dari mengakhiri hidup kita dan melakukannya pada Tuhan. Mengalami Tuhan diawali dengan mengakhiri hidup kita, segala keinginan, segala kehendak kita, lalu apa yang kita akan lakukan? Labuhkan di dalam Tuhan, berhenti dalam Tuhan. Pikul kuknya. Kuknya itu apa? Melakukan kehendak Bapa. Jangan terjebak dengan pelabuhan palsu atau mamon tidak jujur, karena pada akhirnya semua itu tidak bisa menolong hidup. Semua yang saya sebutkan tidak bisa menolong. Bahkan orang yang paling dekatmu sekalipun suatu saat tidak bisa menolong, tidak akan ikut bersama. Kau datang sendiri, akan pulang dengan sendiri. Kalau dulu kita berpikir bahwa seketika kita dapat ini dan itu maka kita akan bahagia, tetapi sekarang kita harus dirubah. Itu harus dirubah menjadi segala sesuatu hanya bagi Tuhan, harus sesuai atau dalam komando Tuhan, harus menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Itulah orang yang sudah berlagu, yang sudah berhenti di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berikan tepuk tangan. Mari kita bangkit berdiri, kita datang